Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya doakan semoga kita semua saat ini berada dalam kondisi tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan, semangat menjalani kehidupan. Kita sekarang berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus tahun 2023. Kemerdekaan itu kita yakini sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Perjuangan kita sekarang bukan lagi perjuangan untuk mengusir penjajah, bukan. Perjuangan kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekarang mari kita mendalami Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 dengan menjawab dua pertanyaan. Setelah saya memperhatikan pertanyaan ini pertanyaan yang menarik sekali, yang menolong kita semua untuk lebih aplikatif dalam memahami Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apakah yang saudara pahami tentang tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah menurut Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20? Saudara, pertanyaan ini cukup menantang kita mendalami Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 sebagai upaya untuk memahami tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tema ini diangkat dari ayat 11 Efesus pasal 6, bunyinya sebagai berikut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari kalimat ini jelas, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini merupakan himbauan Paulus kepada jemaat di kota Efesus, supaya mereka dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah, manfaatnya adalah memberikan kekuatan kepada jemaat agar dapat melawan tipu muslihat iblis. Dengan kata lain, jemaat tidak mungkin dapat melawan iblis. Jemaat tidak mungkin dapat mengalahkan iblis. Jemaat tidak mungkin meloloskan diri dari tipu muslihat iblis jika jemaat mengabaikan hal ini. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saya harus garis bawahi kata seluruh. Ya, berarti perlengkapan senjata Allah harus dikenakan semuanya. Tidak bisa hanya sebagian, tidak bisa hanya satu dua. Perlengkapan senjata Allah, semuanya harus kita kenakan. Saya terkesan dengan ilustrasi yang Paulus berikan kepada kita dalam menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah dicatat dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ya, dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17, di sana kita dapat membaca tentang perlengkapan senjata Allah. Dari uraian Paulus ini, jelas bahwa Paulus menganalogikan perlengkapan senjata Allah dengan baju perang. Ya, dengan baju perang. Ketika menulis surat Efesus ini, itu Paulus sedang berada di penjara. Ya, di penjara. Kalau kita membaca Efesus pasal 3 ayat 1, Efesus pasal 4 ayat 1, di sana jelas sekali menunjukkan bahwa Paulus sedang berada di penjara. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Paulus sedang berada di penjara kota Roma pada tahun 62 Masehi. Dari sana dia menulis surat Efesus ini. Nah, pada zaman itu, kemampuan militer tentara Romawi sedang berada di puncak kejayaannya. Nah, hal ini tidak luput dari perhatian Paulus. Dia melihat luar biasa tentara Romawi ini. Mereka adalah tentara yang berdisiplin tinggi dan melakukan latihan yang luar biasa untuk dapat memenangkan peperangan. Muncullah inspirasi dalam diri Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat agar jemaat juga mengenakan baju perang yang dibahasakan di sini perlengkapan senjata Allah. Nah, dari baju perang Kekaisaran Romawi inilah Paulus menyebut
ada 6 peralatan senjata yang digunakan untuk menjelaskan senjata Allah. Kita tahu bersama, senjata adalah alat yang digunakan untuk berperang. Tetapi di sisi lain, senjata juga dapat kita gunakan untuk melindungi diri. Nah, ada 6 peralatan senjata Allah yang disebutkan di sini berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikat pinggang. Ikat pinggang. Sejak dulu ikat pinggang itu merupakan simbol kebenaran dan kesetiaan. Hal itu dapat kita baca di dalam kitab Yesaya misalnya, Yesaya pasal 11 ayat yang ke-5. Nah, ikat pinggang itu Paulus lihat ada dalam baju perangnya tentara Romawi. Seorang tentara Romawi mengenakan ikat pinggang untuk apa? Untuk melindungi pinggangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ikat pinggang itu digunakan untuk menggantung pedangnya. Jika ikat pinggang telah dikenakan dan pedang telah disarungkan, itu pertanda bahwa prajurit itu telah siap untuk berperang. Bagi Paulus, demikian halnya dalam peperangan rohani. Ikat pinggang kita adalah kebenaran. Orang yang memilih hidup benar, bertekad hidup dalam kebenaran, orang itulah yang telah siap untuk melakukan peperangan rohani. Jadi saudara sekalian, jelas ini harus ada pada kita. Hidup ini setiap saat memposisikan kita, menempatkan kita dalam peperangan rohani. Kita menjadi pribadi yang siap berperang jika kita mengenakan ikat pinggang, yaitu kebenaran. Upaya untuk belajar tentang kebenaran dan bertekad untuk hidup dalam kebenaran itu harus ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang siap melakukan peperangan rohani. Itu yang pertama. Kalau kita tidak bertekad untuk hidup dalam kebenaran, mempelajari kebenaran dan melaksanakannya, kita tidak mungkin menjadi pribadi yang siap melakukan peperangan secara rohani. Yang kedua, baju sirah. Ini adalah baju perang yang digunakan untuk melindungi tubuh dan jantung pada khususnya. Baju sirah rohani adalah keadilan. Jika kita berlaku adil pada semua orang, itu yang melindungi diri kita dari serangan si jahat. Yang ketiga, kasut. Kita semua tahu kasut itu apa? Sepatu atau alas kaki, ya. Setiap hari prajurit Romawi melaksanakan latihan dan mereka menggunakan alas kaki. Setiap hari prajurit Romawi itu berjalan sejauh 30 km. Dan alas kaki ini membantu mereka sehingga kaki mereka tidak luka, tidak lecet karena ada pelindungnya, yaitu alas kaki. Setiap hari 30 km mereka melangkah, mereka berjalan. Mereka melakukan semuanya itu dengan sukarela, ya, dengan sukarela. Bagi Paulus, kasut adalah simbol untuk kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Jadi, di dalam diri kita diminta agar kita punya kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Orang yang bersemangat dalam memberitakan Injil, Paulus analogikan dengan kasut. Yang keempat, perisai. Prajurit Romawi menggunakan ini untuk mematahkan semua serangan tentara lawan, terutama serangan panah api. Dengan adanya perisai, prajurit Romawi aman dari serangan panah api, dari serangan pihak lawan. Nah, perisai bagi orang percaya adalah iman. Iman merupakan sikap berserah kepada Allah dan taat sepenuhnya kepada Allah. Dengan iman, segala panah api dari si jahat
dapat dipadamkan. Di situ pentingnya iman. Jika Anda beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Anda dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Ya, ada banyak orang berpikir dalam berhadapan dengan si jahat itu talenta. Bukan, saudara sekalian. Anda beriman saja kepada Tuhan Yesus. Anda beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Anda punya kekuatan yang luar biasa untuk memadamkan panah api dari si jahat. Yang kelima, ketopong. Kalau kita naik sepeda motor, itu helm. Di zaman dulu, ketopong itu adalah topi baja yang digunakan untuk menutupi kepala. Jadi, ketopong itu melindungi kepala, melindungi otak manusia. Nah, ketopong kita adalah keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari situlah Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini merupakan penghargaan dan kasih karunia Allah yang luar biasa. Keselamatan dia berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, pedang. Prajurit Romawi menggunakan itu untuk menyerang musuh. Paulus menyebut pedang roh sebagai senjata rohani kita. Pedang roh kita adalah firman Allah. Senjata rohani kita, firman Allah. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa yang dilakukan? Dia menggunakan firman Allah untuk melawan cobaan itu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu kata Yesus. Artinya Yesus melawan cobaan iblis, dia menggunakan firman Allah. Dan firman Allah itu disebut di sini sebagai pedang roh. Benarlah kesaksian Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman itu adalah pedang roh kita. Dengan firman Allah kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jelas, perlengkapan senjata Allah merupakan perlengkapan yang harus ada pada kita, agar kita dapat memenangkan peperangan rohani dan tetap kuat di dalam Tuhan, serta dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, manifestasi iblis itu yang akan kita lawan ini itu disebutkan di dalam ayat 12. Yang pertama, pemerintah-pemerintah. Manifestasi iblis, pemerintah-pemerintah. Tetapi jangan kita salah kaprah, jangan kita klaim semua pemerintah itu adalah manifestasi dari iblis, Hati-hati. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang dalam bahasa Yunaninya disebut arche. Ternyata di sini adalah pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, seperti Kaisar Nero, seperti Kaisar Domitianus, yang menyiksa orang Kristen, yang membunuh orang Kristen, yang memenjarakan orang Kristen, yang memaksa orang Kristen berkelahi dengan singa, yang menyiram orang Kristen dengan aspal dan membakarnya. Itu kesewenang-wenangan. Pemerintah yang seperti ini, itu adalah manifestasi iblis. Yang kedua, penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa yang maksud ini siapa? Kalau kita menggali lebih dalam bahasa Yunaninya adalah exousia. Exousia itu artinya power, otoritas, authority. Jadi yang dimaksud di sini dengan penguasa-penguasa adalah orang yang punya otoritas, orang yang punya wewenang, yang kemudian mereka menyalahgunakan wewenang itu, mereka menyalahgunakan otoritas itu. Jadi iblis manifestasinya ada dalam diri orang yang menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan otoritas yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Kata Yunaninya untuk kata penghulu adalah kosmokratos. Artinya penguasa atau raja dunia. Jadi penguasa yang gelap atau raja dunia yang gelap. Ini menunjuk pada penguasa yang benar-benar hidup di dalam kegelapan. Yang keempat, roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara. Bahasa Yunaninya pneumatikos tes ponerais.
artinya roh jahat atau batin yang jahat atau hati yang jahat. Ya, jadi iblis itu manifestasinya ada dalam diri orang yang punya batin yang jahat atau rohnya jahat. Nah, semuanya ini adalah lawan kita. Kita berperang melawan mereka. Kita dapat melawannya, kita dapat memenangkan peperangan itu jika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang boleh saya share untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana peran gereja, baik sebagai individu maupun sebagai institusi dalam peperangan rohani? Saudara, bicara peran berarti bicara perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Itu peran. Kata lain untuk peran adalah tugas atau kewajiban. Dari sini kita paham, pertanyaan nomor 2 ini mengajak kita berpikir bagaimana kewajiban gereja sebagai individu maupun sebagai institusi dalam peperangan rohani. Saudara sekalian, mari kita bahas satu persatu. Pertama, gereja sebagai individu. Ya, gereja sebagai individu, saya gereja, saudara juga adalah gereja. Nah, sebagai individu, gereja sebagai individu, perannya adalah, saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, dia harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, ya, hidup dalam kebenaran, hidup adil, ya, punya spirit memberitakan Injil, beriman sungguh-sungguh kepada Allah, mempercayai bahwa dia telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan, dan yang terakhir, dia hidup sesuai dengan firman Allah. Itu yang pertama. Peran kita, gereja sebagai individu. Yang kedua, percaya sepenuh hati bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa si jahat. Itu berarti dengan kuasa Kristus kita dapat mengalahkan kuasa si jahat. Yang ketiga, saling mendoakan dan saling menguatkan. Sesama warga jemaat, sesama pelayan, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Ini peran yang sederhana tetapi luar biasa dampaknya dalam kehidupan bergereja. Janganlah kita saling menjatuhkan, saling menghakimi satu sama lain. Ya, itu menciderai hati kita. Lebih baik kita saling menopang dan saling menguatkan satu sama lain. Itu peran gereja sebagai individu. Selanjutnya, peran gereja sebagai institusi, saya mencatat 5 hal. Harap ini diikuti satu persatu. 5 hal ini sangat penting. Yang pertama, membekali warga jemaat dengan pengajaran yang benar. Ya, jemaat itu harus selalu dibimbing, jemaat itu harus selalu dididik tentang pengajaran yang benar. Yang kedua, bermitra dengan pemerintah dan lembaga manapun dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Gereja tidak bisa sendiri dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dia harus bermitra dengan lembaga lain, instansi lain, atau pemerintah. Yang ketiga, gereja memberikan koreksi dan kritik bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Harus ada suara kenabian di sana. Gereja harus melakukan itu. Yang keempat, melakukan otokritik atas pelaksanaan otoritasnya, kekuasaannya sebagai pemimpin gereja atau sebagai pelayan gereja. Ya, kita harus melakukan otokritik. Lebih sering melakukan otokritik itu jauh lebih baik, sehingga kita dalam menjalankan otoritas dan wewenang yang dipercayakan kepada kita semuanya berlandaskan kasih. Dan yang terakhir, yang kelima, membekali warga jemaat dalam menghadapi dan berperang melawan kuasa si jahat. Ya, gembleng warga jemaat, didik warga jemaat, beritahu warga jemaat, nasihati warga jemaat bagaimana caranya menghadapi kuasa si jahat. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 2. Mintalah selalu hikmat dari Tuhan Yesus agar dia dapat menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kita, sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Merdeka, selamat, menjalani kehidupan
bersemangat di dalam Tuhan. Selamat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.